wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Mutong akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Muhammad Iqbal dari SMP Negeri 1 Mepanga. Saya Nurmia dari SMP Negeri 2 Mepanga. Saya Santi Sudiarti dari SMP Negeri 3 Mepanga. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Iqbal hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ibu Santi apa kabar? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan sehat. Iya, Bapak hari ini mau melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Iya, sebelum melaksanakan coaching, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai, yaitu ketika Bapak melakukan proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Ya, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melaksanakan observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Iya, boleh, Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama itu Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini tentunya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi yang Bapak ingin kembangkan 3 kompetensi ini ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang spesifik yang lain ingin dikembangkan? Hal yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya, Bu. Iya, baik Pak. Jadi ada 2 yang Bapak ingin kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Ya, indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti ini adalah coaching dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri dengan cara-cara atau mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya, Bu. Iya, baik Pak. Jadi indikator yang ingin dicapai yaitu pada saat coaching sudah menemukan solusi sendiri dari setiap permasalahannya dengan sendirinya seperti itu ya Pak? Iya, begitu, Bu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Silakan Bapak melaksanakan coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah Bapak melakukan coaching, proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Nurmia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Apa nih tujuan pertemuan kita hari ini? Iya nih Pak Iqbal, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Pak Iqbal. Kira-kira apa yang ingin Ibu Nurmia bicarakan? Begini Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya yang saya hadapi di kelas, khususnya di kelas 7 Pak. Mereka hampir semuanya itu ternyata belum ada sama sekali pengetahuan bahasa Inggris. Mereka tidak belajar bahasa Inggris dari SD. Ada sih beberapa yang tahu bahasa Inggris, tapi mereka itu dapatnya dari nonton YouTube, bukan dari bimbingan langsung seperti itu Pak. Oh, maksudnya Ibu Nurmia, mereka hampir semuanya sama sekali belum memahami atau pengetahuan bahasa Inggris, mereka masih kurang atau buta bahasa Inggris. Hanya beberapa yang memahami, itu pun melihat dari YouTube, tidak melalui bimbingan langsung, Bu ya? Iya Pak, saya bingung. Mereka belum punya dasar sama sekali tentang bahasa Inggris.
Sedangkan kalau kita lihat di kurikulum, mereka itu seolah-olah sudah harus punya dasar dari SD. Sedangkan di SD mereka nggak belajar bahasa Inggris, seperti itu Pak. Baik. Menurut Ibu Nurmia, dari skala 1 sampai 10 secara idealnya, mereka kira-kira posisi murid Ibu Nurmia itu ada di skala berapa? Menurut saya Pak, mereka masih di skala 3 Pak. Menurut Ibu Nurmia, dari skala 3 itu Ibu ingin menaikkan ke skala berapa, Bu? Naik ke skala 6 menurut saya sudah boleh Pak. Oke. Itu. Kira-kira yang ingin Ibu Nurmia lakukan untuk meningkatkan dari skala 3 menjadi skala 6 itu apa, Bu? Saya ingin mengajarkan kepada murid saya Pak tentang pengetahuan dasar bahasa Inggris, minimal dasar-dasarnya saja Pak, biar mereka bisa dalam proses pembelajaran itu bisa lancar lah, mempermudah dalam proses pembelajaran. Idenya kedengarannya menarik, Bu. Kemungkinan langkah-langkah apa yang ingin Ibu Nurmia ambil? Langkah-langkah yang ingin saya ambil Pak, yaitu saya ingin menyisipkan pengetahuan dasar bahasa Inggris itu di salah-salah pembelajaran Pak. Kemudian saya juga akan mencoba permainan kata untuk menambah vocabulary-nya mereka, karena saya perhatikan murid itu, anak-anak itu suka belajar sambil bermain Pak. Baik. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang mungkin Ibu hadapi dalam mengimplementasikan hal tersebut? Hambatan yang mungkin saya hadapi Pak, ini masalah waktu. Karena pembelajaran kan dibatasi oleh alokasi waktu. Kemudian apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya, solusinya otomatis saya harus bisa memanage waktu dengan baik, karena saya juga akan memanfaatkan media komunikasi online atau daring untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka Pak. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu Nurmia akan menerapkan strategi itu? Dalam waktu dekat ini sih Pak, lebih cepat lebih bagus, karena pengetahuan dasar bahasa Inggris ini merupakan dasar dari kelancaran proses pembelajaran Pak. Baik. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Mereka paling tidak sudah punya pengetahuan dasar tentang bahasa Inggris. Mereka juga bisa mengucapkan beberapa vocabulary bahasa Inggris dengan baik dan benar Pak. Baik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu Nurmia akan lakukan? Saya akan terus berusaha mendampingi murid-murid saya Pak, sampai mereka bisa mengetahui tentang pengetahuan dasar bahasa Inggris itu sendiri. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Kemudian apa kontribusi mereka? Iya, jadi otomatis saya butuh dukungan, support, bantuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Kemudian yang paling penting adalah partisipasi aktif dari siswa itu sendiri dalam proses pembelajaran Pak. Baik, Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang ingin Ibu lakukan. Ulang Mbak. Baik, Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang Ibu ingin lakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sesi coaching hari ini? Saya merasa lebih lega, lebih tenang Pak, sehingga karena saya sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan nantinya. Ya, baiklah Ibu Nurmia, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu juga. Dan saya ingin mendengarkan kabar baik dari Ibu tentang rencana aksi yang ingin Ibu lakukan tadi. Iya Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sampai jumpa kembali. Iya, sampai ketemu kembali Ibu Nurmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iqbal, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu. Ya, setelah melakukan observasi terhadap proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apa saja yang sudah didapatkan dari ketercapaian indikator yang diinginkan, Pak? Ya, saya telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi si coaching untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya.
Baik Pak, saya juga tadi sudah mencatat hasil observasi terhadap proses coachingnya Bapak. Saya melihat Bapak telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Bapak sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci, sehingga si coaching bisa mengenali atau menggali potensinya, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Iya, kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching? Ya, mungkin saya akan lebih mendalami alur Tirta sehingga saya bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Iya Pak, luar biasa sekali ya Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa terwujud nantinya. Cukup sekian percakapan kita hari ini Pak. Sukses selalu buat Bapak. Sampai di sini kita akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.